kabarnya hari ini? Semua pada sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, pagi ini kita akan berjalan-jalan mengelilingi hutan Tahura Bunder ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kak Sulastri dari Balai Tahura Bunder ya adik-adik, yang akan menemani adik-adik semua ini untuk berkeliling hutan Tahura Bunder ya. Nah, adik-adik tuh berkeliling di Tahura Bunder ini mau ngapain aja? Nah, nanti setelah berkeliling, adik-adik ini diharapkan bisa melihat nama-nama pohon, juga bisa mengenal berbagai macam pohon, juga kegunaannya ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa tahu fungsi hutan Tahura ini untuk manfaatnya untuk masyarakat sekitar ya. Nah, adik-adik udah pada tahu Balai Tahura itu? Belum. Ya, Balai Tahura itu mempunyai hutan konservasi yang disebut hutan Tahura ya. Nah, ada yang tahu Tahura itu apa? Ya, Tahura adalah taman hutan rakyat ya adik-adik. Nah, Tahura ini mempunyai hutan yang berada di kawasan tepi jalan Jogja Wonosari di Desa Gading, Kecamatan Klayen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya adik-adik. Nah, luasnya ini mempunyai luas sekitar 634 hektar ya. Luas banget kan? Ya. Nah, sampai sini kakak mau tanya, sudah lengkap belum persiapannya yang dibawa peralatannya? Sudah. Terima kasih ya. Sudah bawa topi? Sudah. Bawa sepatu anti licin? Sudah. Ya, sip. Nah, sebelumnya kakak belum kenal ini tadi yang main ke Tahura. Ini adalah adik-adik dari mana sih? SD Negeri Bunder 1. Oh ya, dari SD Negeri Bunder 1. Nah, kakak minta untuk adik-adik memperkenalkan diri. Ada yang berani enggak? Ya. Oh iya, adik-adik sini perkenalkan diri dek. Ya, namanya. Kalau bisa perkenalkan dirinya pakai bahasa Jawa ya, biasanya di sini juga bisa enggak? Lah, gila. Saking SD Negeri Bunder 1. Kelas pinten, Mbak? Kelas 3. Oh, nggih. Terima kasih. Dek, tadi siapa? Dek siapa? Gila. Oh iya, Dek Dila sudah berani memperkenalkan diri ya. Hebat. Ini dari adik-adik SD Bunder 1 sudah berani memperkenalkan dirinya. Nah, sebelum berangkat kita cek persiapan dulu. Nah, adik-adik, karena sebentar lagi kita akan memasukan, silahkan dipakai ring anti nyamuknya ya. Nanti selama di hutan kakak mohon untuk adik-adik tidak membuang sampah sembarangan ya. Nah, nanti kalau semisal ada sampah terus belum ada tempat sampah, silakan sampahnya dibawa sampai menemukan tempat sampah ya, baru boleh dibuang. Nanti di dalam hutan adik-adik juga tidak boleh merusak tanaman ya. Tidak boleh nih petik-petik bunga atau buah yang ada di hutan ya. Paham? Ya, terima kasih ya adik-adik. Satu lagi, adik-adik nanti selama di hutan juga tidak boleh
teriak-teriak, membuat gaduh ya, karena nanti bisa mengganggu burung-burung liar yang ada di hutan. Ya, kita sebentar lagi akan memasuki kawasan hutan ya. Nah, sebelumnya kakak minta untuk baris berbaris dulu. Bentang depan gerak. 3 gerak. Berhitung mulai. 1, 2. Ya, lengkap ya. Nah, adik-adik, mari kita masuki hutan. Nah, di dalam hutan ini kita akan melihat kupu-kupu ya adik-adik. Nah, di sana itu yang terlihat indahnya kupu-kupu ada warna apa aja? Hitam putih. Iya. Tahu kupu-kupu tadi asalnya dari mana? Tidak. Oh iya, belum tahu ya. Ya. Nah, kakak kasih tahu ya. Nah, kupu-kupu yang ada di sebelah sana itu, yang ada di sebelah sana tadi, mana ya kupu-kupunya tadi? Nah, Itu. karena kupu-kupu, oh ya, betul sekali. Karena kupu-kupunya itu kakak, yang ada di pohon, kita tidak bisa mendekat ya, karena pasti nanti akan terbang. Nah, kupu-kupu tadi daur ulangnya itu dari ulat adik-adik. Nah, dari ulat yang ada di pohon-pohon kayak gitu, nanti dia akan menjadi kepompong, kemudian beberapa waktu kemudian akan menjadi kupu-kupu yang indah seperti tadi. Nah, ini adik-adik, lihat kupu-kupunya. Nih. Cantik. Cantik ya adik-adik ya. Ya. Nah, selain kupu-kupu, apa sih hewan yang hidup di hutan juga? Harimau. Ya, bisa. Harimau. Ada ular. Ada Ular. ular. Betul sekali, ular. Kalau di hutan Tahura ini ada monyet juga ada, kemudian burung-burung yang banyak ya Dik ya. Tapi kayaknya kita tidak. Adik, setelah kita melihat kupu-kupu tadi, mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Kira-kira di sekeliling adik-adik ada pohon apa aja? Ada yang tahu? Ini namanya apa? Pohon jati. Oh, pohon jati. Pohon jati kita daunnya gimana adik-adik? Daunnya lebar. Ya. Kemudian ada pohon apa lagi ya? Nah, ini ada pohon salam ya. Nah, kalau pohon jati ini namanya apa adik? Pohon jati. Yang ini yang dipegang kakak namanya apa? Kayu. Ya, batang. Nah, Mbak Queen ya, ada bagian-bagian tanaman ya adik-adik ya, yang di dalam sendiri namanya apa, yang di dalam tanah? Akar. Iya, akar. Kemudian yang di atas tanahnya namanya batang. Kemudian yang seperti ini namanya apa? Daun. Kemudian apalagi bagian dari tumbuhan? Udah ada akar, Ranting. ada batang, ada daun, ada apa lagi? Ranting. Salah. Ada buah. Juga ada yang ini namanya apa? Yang Bunga. Nah, ada bunga. Ini walaupun kecil seperti ini dia namanya semua tetap
bunga ya. Ya. Ada bunga, kemudian ada buah, dan juga ada biji ya. Kalau akar itu yang ada di dalam tanah itu fungsinya untuk apa, adik-adik? Untuk apa? Ada yang tahu? Enggak. Ya. Kalau akar itu fungsinya untuk menopang dari batangnya ya. Batangnya kan di dalam tanah tadi fungsinya untuk apa, adik-adik? Untuk menyerap bahan makanan. Kemudian ada akar apa aja sih? Akar itu ada dua, adik-adik. Ada akar tunggang, juga ada akar serabut. Nah, akar tunggang itu akar yang sampai dalam. Jadi kalau yang punya akarnya tunggang itu batangnya bisa kokoh, kuat gitu ya. Terus kemudian bisa besar kayak kayu jati ini. Terus yang akar serabut itu gimana? Nah, akar serabut ini akar yang mudah roboh gitu ya, adik-adik ya, di pohonnya itu. Jadi biasanya akar serabut ini contohnya kayak pohon kelapa, kemudian padi, juga ada kedelai gitu ya. Jadi untuk yang tanaman kecil-kecil biasanya untuk yang serabut. Nah, kemudian setelah akar tadi apa? Batang. Batang itu untuk apa sih fungsinya? Nah, fungsi batang tadi apa, adik-adik? Fungsi batang sebagai jalan pengangkut air dan mineral ya. Kemudian juga untuk bisa menyimpan cadangan makanan ya, adik-adik ya. Contohnya kayak ketela itu, terus kemudian tebu itu ada di batangnya. Yuk, mari kita jalan lagi yuk. Nah, adik-adik, bagian tumbuhan setelah akar, batang, lalu apa ini? Daun, betul. Mana tuh daun? Boleh pegang? Ini. Iya, itu daun ya. Daun itu biasanya ada di atas batang ya, adik-adik. Dan umumnya berwarna apa ini? Hijau. Iya, hijau. Nah, daun itu fungsinya untuk apa, adik-adik? Sebagai tempat fotosintesis ya, adik-adik. Sebagai tempat fotosintesis. Nah, biasanya daun ini berwarna hijau. Selain itu juga untuk apa, adik-adik? Untuk pernafasan ya. Untuk penguapan. Nah, kalau pagi-pagi itu berembun daunnya. Nah, itu namanya penguapan. Nah, ini apa perbedaan daun yang udah jatuh dengan daun yang masih hidup? Daun yang udah jatuh berwarna coklat. Iya. Dan daun yang masih hidup berwarna hijau. Ya, betul sekali. Daun yang udah jatuh, udah mati akan berwarna coklat karena kering ya, adik-adik. Dan sedangkan daun yang masih hidup berwarna hijau. Nah, selanjutnya bagian tumbuhan yang keempat ada apa? Ini namanya bunga.
ini namanya bunga. Warnanya apa ini adik-adik? Kuning. Kuning. Nah, bunga itu setiap tumbuhan ada yang punya dan ada yang tidak ya. Nah, bagian-bagian bunga apa aja? Ada kelopak duduknya. Ada benang sari, juga ada putik ya adik-adik. Kemudian ada tangkai bunga yang ini dan mahkota bunga ya adik-adik. Nah, di dalam bunga ini adik-adik ada proses penyerbukan antara apa? Putik dan benang sari ya adik-adik. Nah, bunga itu ada bermacam-macam bentuk dan warnanya. Kalau yang ini kuning, adik-adik tahu nggak warna bunga yang lain? Warna pink. Ya, merah, Merah. putih. Juga ada warna merah ya adik-adik. Fungsi bunga adalah untuk tempat berkembang biak ya adik-adik ya. Yuk lanjut yuk. Ini kalian boleh pegang untuk bunganya ya. Ini ada kelopaknya, ada putiknya, iya benang sari. Yuk lanjut yuk kita. Ya, kita akan mengamati bagian tumbuhan yang kelima, yaitu buah ya. Nah, ini ada buahnya ya ini ya. Ada buah apa itu buah? Ada yang tahu? Buah itu adalah perkembangan dari bakal biji ya. Nah, di dalam buah ini ada dua lapisan, yaitu lapisan dinding daging dan juga biji. Ya, betul sekali. Nah, biji itu untuk apa adik-adik? Untuk perkembang biakan. Betul sekali. Nah, ini boleh pegang Kak adik? Iya. Buahnya ada yang bermacam-macam juga ya warnanya ya. Kalau sudah matang ini ada yang warna hitam dan masih belum matang warnanya hijau. Nah, buah ini fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan bahan makanan, cadangan makanan, dan juga untuk menyimpan biji ya adik-adik yang digunakan untuk perkembangbiakan tadi. Yuk kita jalan lagi. Hari ini namanya tanaman apa? Putri malu. Putri malu, benar sekali. Boleh dipegang. Apa yang membuat malu itu adik? Iya, kalau dipegang atau disentuh dia akan menutupkan daunnya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau putri malu ini tanaman gulma ya. Jadi kalau misalnya tanaman itu mengganggu sekitarnya gitu ya. Nah, adik-adik tahu nggak cara merawat tanaman? Tahu. Cara merawat tanaman tahu bagaimana? Yang pertama Mengasih pupuk. ya, kasih pupuk. Kemudian menyiram tanaman. Disirami ya tanamannya supaya subur, karena tanaman itu bisa tumbuh subur menggunakan air ya, karena bertahan hidup menggunakan air. Ada lagi? Sudah. Oh ya, kakak tambahkan ya. Selain memberi pupuk, menyirami tanaman, juga merawat tanamannya dari penyakit-penyakit ini, kayak misalnya menyiangi tanaman yang ada di sekitarnya ini, menghilangkan hama-hamanya gitu ya adik-adik ya.
Yuk, supaya tumbuh subur nanti kalau punya tanaman di rumah silahkan disirami, juga diberi pupuk. Nah, adik-adik, tadi kita belajar kupu-kupu yang ada di sana tadi ya. Nah, kupu-kupu tadi awalnya dari apa? Ulat. Ulat ya. Kemudian apa? Menjadi Kepompong. Iya, kemudian apa lagi? Menjadi Kupu-kupu. Nah, dari mana tadi asalnya kupu-kupu? Nah, dari sini. Kita bisa melihat ulat ya, Dek. Banyak banget. Nah, ulat-ulat ini nantinya yang akan menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu ya. Nah, ulat seperti ini yang akan menjadi Ada yang tahu ini pohon apa? Pohon sengon laut. Iya, pohon sengon laut ya kalau adik-adik. Selanjutnya kita akan coba menghirup udara di bawah pohon. Pohon besar, gimana udaranya adik-adik? Sejuk ya? Sejuk. Karena apa adik-adik? Karena kalau di bawah pohon, apalagi pohonnya besar seperti ini, itu banyak oksigen yang dihasilkan oleh pohon yang kita hirup ya itu adik-adik ya. Jadi pohon di hutan ini, pohon-pohon di hutan ini itu sebagai penghasil apa? Penghasil oksigen. Iya, penghasil oksigen yang kita hirup ya adik-adik ya. Nah, kita mengeluarkan karbon dioksida, udara-udara kotor, kemudian dihirup oleh pohon-pohon ini. Pohon-pohon ini ya, kemudian dihirup pohon-pohon dan mengeluarkan yang dihasilkan tadi oksigen yang kita hirup ini ya, yang sejuk. Gimana? Segar. Ya, sejuk seger ya. Baik ya berarti pohon kepada kita ya. Tumbuhan baik ya kepada kita ya. Iya. Jadi kita harus baik sama pohon. Iya, betul sekali Adik. Kita harus kembali baik sama pohon. Bagaimana caranya Adik-adik? Menyiramnya, memberi pupuk, merawatnya. Iya, merawatnya. Kalau di hutan gimana? Melestarikannya, tidak merusaknya ya adik-adik ya. Nah, selain penghasil oksigen, hutan juga adalah sumber air ya adik-adik ya, tempat penyimpan air. Jadi kalau musim hujan itu nanti diserap-serap akar yang besar-besar ini, kemudian disimpan dan dialirkan ke sungai-sungai dekat sini ya. Yang kalau yang di kita itu Sungai Oya yang di belakang kita ini ya adik-adik ya. Iya, kemudian bisa kita ambil manfaatnya ya, airnya ya. Kemudian apalagi adik-adik manfaat hutan selain sebagai penghasil oksigen, penyimpanan air, juga Menyerap air. ya menyerap air. Juga yang ketiga mencegah tanah longsor ya adik-adik ya. Kalau ada hutan gitu kan jadi nggak gersang, nggak gundul gitu ya adik-adik ya hutannya. Jadi mencegah bencana alam seperti tanah longsor, banjir gitu ya adik-adik ya. Nah, apalagi ini adik-adik sebagai hutan, sebagai apa yang tumbuh ini adik-adik? Tumbuh ini apa? Ada pohon besar, ada tanaman kecil, ada kupu-kupu. Tadi sebagai apa hutannya? Sebagai tempat hidup tumbuhan juga hewan. binatang. Nah, kalau udah ada hewan di situ, ada binatang di situ yang hidup di hutan. Nah, jadi hutan juga sebagai
makanan untuk manusia, ya kan? Dari tanaman-tanaman hutan yang bisa dimakan manusia, juga nanti misalnya ada hewan yang bisa, ada nemu ayam gitu kan? Ya, nemu ayam dari hutan bisa diolah manusia kemudian dimakan gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi hutan ini harus kita lestarikan ya adik-adik ya, harus kita jaga, tidak boleh merusaknya ya adik-adik. Dengan cara apa tadi? Tidak merusak tumbuhan dan hewan yang ada di dalam hutan, tidak membuang sampah sembarangan. Iya, betul sekali. Nah, tadi kita lihat kupu-kupu. Terus kemudian kita udah lihat ulat ya. Nah, ini ya yang udah jadi ulat tadi, dan yang kedua prosesnya tadi jadi apa? Kepompong. Nah, ini ya, Dek, kepompong. Boleh kamu lihat-lihat. Ya, jadi kemudian akan menjadi kupu-kupu dari ulat, kepompong, kupu-kupu. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, sampai juga kita di penghujung acara ya, adik-adik. Adik-adik, terima kasih sudah berkunjung di hutan Tahura kami ya. Tadi udah ngapain aja? Kita udah mengenal kupu-kupu, juga prosesnya. Ada juga kita mengenal pohon-pohon. Masih ingat nggak pohon apa aja tadi? Pohon jati, pohon salam, pohon sengon laut. Kemudian kita tadi mengenal apa? Mengenal bagian pohon, tumbuhan ya. Ada apa aja tadi? Ada akar, daun, batang, buah dan biji. Iya, juga kita tadi sudah belajar tentang fungsi dan manfaat hutan. Nah, tadi apa aja? Penghasil oksigen, kemudian mencegah banjir, iya, kemudian mencegah tanah longsor, ya, sama mencegah banjir, mencegah tanah longsor, juga sebagai tempat hidup hewan. Iya, hewan dan tumbuhan. Dah, adik-adik, terima kasih ya sudah berkunjung di tempat kami. Saya tutup acara pada hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada jajaran pengurus Balai Tahura ini yang sudah membantu mendukung terlaksananya kegiatan pada hari ini ya adik-adik ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, Bapak Ibu guru dari SD Negeri Bunder 1 yang sudah berkenan berkunjung di hutan Tahura kami ini yang masih minim sekali fasilitas ya. Terima kasih ya adik-adik semua, Bapak Ibu. Gimana tadi? Senang tidak adik-adik berkunjung berkeliling di hutan Tahura? Senang. Terima kasih ya adik-adik. Nah, mungkin untuk lain kalinya kalau ada acara lagi kita bisa bertemu lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu guru juga ada kegiatan lain seperti berkemah, kita juga menyediakan camping ground ya Bapak Ibu, adik-adik, yang bisa dipakai. Tempat camping ground kami juga bersih, juga nyaman, serta dekat dengan sekolah adik-adik ya. Yang terakhir, saya sebagai pemandu acara ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada adik-adik semua, Bapak Ibu guru SDN Bunder 1. Di dalam memandu adik-adik semua ada yang kurang berkenan, ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf ya adik-adik semua.
kasih ya adik-adik, saya tutup acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.